adik-adik. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, baik adik-adik. Apakah hari ini semua? Hari semua. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita awali berdoa. Saya minta salah satunya kita doa. Tiga. Marilah kita menyaksikan proses berdoa dan Allah yang Tunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji serta syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat dan keberkahan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hari ini, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, Tunggal Maha Kudus membuat atas kami agar apa yang kami terima hari ini dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih kepada Afra. Dulunya kita presisi. Dewi Putri, Hadir Pak. Sengko, Hadir Pak. Lula, Hadir Pak. Bieta, Hadir Pak. Susanti, Hadir Pak. Pandu, Hadir Pak. Tuju, Hadir Pak. Neno, Hadir Pak. Ayun, hadir Pak. Ada semua hari ini. Ya Pak. Bagus. Baru kali kita punya kelas ini hadir semua yang punya anggota ini. Oke, baik adik-adik, dulu kita sudah pelajari tentang teks pidato. Apakah ada yang masih ingat teks pidato? Ya Pak. Coba silakan jelaskan ini maksudnya teks pidato. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Oke, mungkin ada lagi yang menjelaskan terkait pengertian teks pidato. Pengertian dari teks pidato. Silakan. Saja Pak. Oke, baik teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Rekan tadi itu benar, bahwa teks pidato itu salah satu jenis teks yang berisi tentang informasi ya. Pada hari ini teman-teman, kita akan mempelajari materi baru yaitu teks ceramah. Dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, kita seringkali melihat orang-orang itu memberikan informasi di depan khalayak umum, dan biasanya yang informan itu pakar informasi. Itu yang dimaksud dengan ceramah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari dari teman-teman ada yang pernah melihat drama, ada teks ceramah. Mungkin pernah menyaksikan ceramah dari seorang pastor atau seorang guru Jumatan itu. Ada yang tahu pengertian dari teks ceramah? Saya Pak. Silakan. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau digital. Tentang itu. Dan teman-teman, teks ceramah itu salah satu jenis teks yang biasanya diberikan oleh pakar untuk menyampaikan informasi baik secara langsung maupun melalui media digital. Dan biasanya teman-teman, isi dari teks ceramah itu berupa informasi atau pengetahuan. Berikutnya ciri-ciri teks ceramah. Mungkin kalian bisa searching di buku, terlihat di Google, ciri-ciri, terus tujuan teks ceramah, dan struktur dari teks ceramah. Satu-satu akan baca dulu.
1 ciri-ciri, 2 tujuan, 3 unsur. Oke, baik teman-teman. Jadi seperti teks-teks lainnya, teks ceramah juga mempunyai ciri-ciri, tujuan dan unsur pembangun dari teks itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengenal teks ceramah lebih dalam, teman-teman silakan duduk di dalam kelompok. Ada berapa orang di kelas ini? Sorry itu, saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Satu kelompoknya 5 orang, satu kelompoknya 4 orang. Silakan. Ini sana, duduk sana. Ini sana, ya ini satu kelompok, ini satu kelompok. Jadi tugasnya teman-teman, silakan teman-teman cari salah satu contoh teks ceramah. Cari salah satu contoh teks ceramah. Kemudian yang pertama, teman-teman, dari teks ceramah yang teman-teman temukan, silakan teman-teman cari atau tentukan unsur pembangun teks berdasarkan struktur teks ceramah itu sendiri. Yang kedua, silakan temukan inti atau informasi yang disampaikan di dalam teks. Saya berikan waktu 10 menit untuk teman-teman. Silakan. Kita berdiskusi ya teman-teman. Silakan. Saya beri waktu mulai dari sekarang. Ya. Oke, baik adik-adik, waktunya sudah selesai. Sudah ada yang selesai mengerjakan teksnya? Oke, baik. Pertama, dari kelompok ini, silakan bacakan hasil kerjaan. Contoh teks ceramah. Perintah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dalam perlindungannya. Tidak lupa sholawat serta malam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah pernah berkata kalau manusia mengetahui bahwa pahala saat sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merantau. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT. Dalam Quran Al-Ma'un 4-5, Allah SWT berfirman yang artinya,
Celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun, apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah SWT di Al-Quran Al-Ankabut dengan demikian seorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan dan lainnya. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, judul teksnya apa? Perintah sholat. Oke, perintah sholat. Dari teks yang kalian paparkan, apakah kalian bisa menentukan bagian unsur-unsur pembangun dari teks ceramah itu sendiri? Sebelum kalian menentukan dia punya bagian-bagian unsur pembangunnya, kalian harus mengetahui unsur-unsur pembangun dari teks ceramah. Apakah kalian tahu apa saja unsur pembangun dari teks ceramah itu sendiri? Silakan. Ada unsur pembuka, isi dan penutup. Oke, baik. Kali-kali apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu benar ya. Jadi unsur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Nah, dari teks yang dipaparkan oleh teman kalian tadi itu tentunya ada bagian-bagian atau unsur-unsur pembangun dari teks tersebut. Yang pertama tadi ada pembuka, ada isi, dan yang terakhir tadi ada salah penutup. Ya, silakan kelompok 2 sampaikan materinya. Kalau menurut kami, bagian isi dari teks ceramah tersebut yaitu fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Itu bagian itu. Bukan. Baik, tidak apa-apa. Penjelasannya pas. Jadi harapan saya tadi itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 1, bahwa teks ceramah itu harus jelas dia punya unsurnya. Jadi yang kelompok 2 sampaikan itu langsung ke bagian isinya. Oke, baik. Yang berikut, tujuan dari teks ceramah. Apakah ada yang tahu apa tujuan dari teks ceramah? Jadi teman-teman, mungkin ada yang tahu tujuan dari teks ceramah sendiri? Saya Pak. Ya, silakan Rik. Ceramah bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada khayalak. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Tujuan ceramah yaitu memberikan informasi, mengajak, meyakinkan pendengar, menggambarkan keadaan, dan menghibur pendengar. Itu Pak. Oke, mantap. Ada lagi? Saya Pak, Silakan. ceramah menurut saya Pak tujuannya untuk memberi nasihat dan petunjuk kepada para pendengar. Oke. Tadi jawaban teman-teman kalian tadi itu sudah menunjukkan bahwa itu semua merupakan tujuan dari ceramah. Jadi teman-teman, selain memberikan nasihat, petunjuk dan informasi kepada para pendengar, ceramah juga itu bisa membantu pemula yang ingin belajar ceramah. Tujuannya. Jadi selain memberikan informasi atau nasihat, ceramah juga itu bisa membangkitkan motivasi atau semangat dari orang lain untuk bisa berceramah. Ada yang mengatakan bahwa kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak? Mungkin suatu saat adik-adik sekalian itu bisa berceramah di depan orang banyak. Nah, tujuannya itu apa? Melatih kita punya kemampuan. Pertama itu kemampuan untuk berbicara, melatih mental. Oke, baik tadi. Jadi apa yang kami sampaikan tadi itu terkait unsur dari teks ceramah itu sudah benar.
Jadi ada 3 unsur dari teks ceramah. Yang pertama, membuka, isi dan selanjutnya teman-teman, ciri-ciri dari teks ceramah. Kita masuk pada ciri-ciri teks ceramah. Tentunya teks ceramah itu punya ciri-ciri seperti teks yang lain. Apakah ada dari adik-adik yang tahu ciri-ciri dari teks ceramah itu apa saja? Mungkin ada yang bisa jawab ciri-ciri dari teks ceramah. Oke, silakan. Kalau menurut saya Pak, ciri-ciri dari teks ceramah itu salah satunya dia itu bersifat menasihati. Ada lagi? Siapa? Ya, silakan. Kalau menurut saya, ciri-ciri teks ceramah itu adalah mengandung informasi bertujuan untuk mengajak, memberi nasihat, menghibur, dan biasa dilakukan oleh kita setiap hari. Oke, baik. Ada lagi? Siapa? Oke, silakan. Ciri-cirinya itu ada sesuatu yang disajikan atau diinformasikan pada untuk para pendengar. Cirinya itu ada sesuatu yang disajikan atau diinformasikan pada untuk para pendengar. Oke, baik. Tepuk tangan untuk ketiga teman-teman. Secara umum, teks ceramah itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan kepada para pendengar. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi itu, bahwa informasi yang disampaikan kepada pendengar itu harus jelas. Terus yang kedua, teks ceramah itu disampaikan oleh seorang ahli atau pakar dalam bidang ilmu tertentu. Jadi tidak semua orang itu bisa berceramah. Dan yang ketiga, teks ceramah itu memiliki ciri-ciri, yaitu mempunyai struktur yang lengkap. Biasanya itu terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Nah, oke, baik, sudah mengerti terkait ciri-ciri dari teks ceramah? Coba sebutkan salah satu ciri teks ceramah. Salah satu ciri dari Pak, ya, disajikan atau diinformasikan untuk para pendengar. Oke, apalagi ciri-ciri dari teks ceramah? Menghibur, nasihati. Oke, jadi itu dari ciri-ciri dari teks ceramah tadi itu menghibur, menasihati, memberikan informasi atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya tadi kita masuk pada kaidah kebahasan teks ceramah. Ada yang tahu apa yang maksud dengan kaidah kebahasan? Mungkin ada yang bisa jawab pengertian dari kaidah kebahasaan. Ya, silakan. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam suatu kalimat. Oke, ada lagi pengertian dari kaidah kebahasaan? Sama Pak. Ya, jadi kaidah kebahasaan itu tata aturan dalam membentuk sebuah kalimat. Nah, seperti teks-teks lainnya teman-teman, teks ceramah juga memiliki kaidah kebahasaan. Mungkin ada yang bisa jelaskan kaidah kebahasaan dari teks ceramah? Saya Pak. Ya, silakan. Kaidah kebahasan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Ada lagi? Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari setiap kaidah kebahasaan teks ceramah? Contoh kaidah kebahasaan dari setiap kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada yang bisa jelaskan?
Ya, silakan. Menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya hadirin sekalian, saudara-saudari, kalian, bapak-bapak atau ibu-ibu. Oke, baik. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Menggunakan kata sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, baik. Tangan untuk saya. Oke, baik adik-adik, silakan kembalikan ke seperti semula. Pak. Ada yang lupa terkait dengan teks drama tadi? Oke, baik. Jadi teman-teman, teks ceramah itu merupakan atau ceramah itu adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Biasanya orang yang bisa berceramah itu adalah pakar atau seorang ahli yang bisa berbicara di depan umum. Jadi untuk bisa berbicara di depan umum, teman-teman, itu persiapan yang matang dari kita punya diri. Terus terkait ceramah itu sendiri, tadi kita sudah bahas bersama unsur, pengertian, ciri-ciri teks ceramah, lalu contoh dari teks ceramah tadi itu sudah kita katakan bersama. Nah, baik adik-adik, untuk memahami teks ceramah lebih dalam, saya berikan tugas kepada adik-adik. Yang pertama, silakan adik buat salah satu contoh teks ceramah. Buatlah salah satu contoh teks ceramah berdasarkan struktur pembangunan teks ceramah itu sendiri. Berdasarkan struktur pembangunan dari teks ceramah itu sendiri. Strukturnya tadi ada pembuka, isi, dan penutup. Minggu depan silakan teman-teman satu-satu praktik di depan. Ya Pak. Oke, baik, itu tugasnya adik-adik. Saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata tindakan dari Bapak yang kurang berkenan di hati adik-adik. Baik adik-adik bisa keluar sekarang. Terima kasih. Dan tugas ya Pak. Silakan silakan. Permisi Pak. Permisi Pak. Wow.